Selamat pagi siswa-siswi kelas 5A SD Santa Monica. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat selalu ya. Di video pembelajaran hari ini kita belajar di tema 1, subtema 3. Kita masuk pada pembelajaran keempat. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama kita akan belajar menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Yang kedua, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia di bidang sosial, budaya, dan transportasi. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang pengamalan sila keempat Pancasila. Menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Ide pokok adalah ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama disebut juga kalimat pokok. Setiap paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Ide pokok sebuah paragraf dapat dicari dengan membaca kalimat pada paragraf dengan cermat, kemudian menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Inti dari kalimat utama merupakan ide pokok paragraf. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia di bidang sosial, budaya, dan transportasi. Pengaruh geografis Indonesia yang berupa kepulauan mengakibatkan Indonesia memiliki ragam budaya daerah. Keanekaragaman budaya dapat berupa adat istiadat, suku bangsa, bahasa, atau kesenian. Keragaman budaya bangsa Indonesia tampak pula dalam rumah adat. Adanya ragam rumah adat membuat negara Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan budaya terbesar di dunia. Beberapa contoh rumah adat di Indonesia antara lain Rumah Balai Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara dan Rumah Panggung dari Jambi. Ada pula rumah adat Baduy yang berasal dari Banten dan Rumah Kasepuhan dari Jawa Barat. Rumah Lamin dari Kalimantan Timur, Rumah Betang dari Kalimantan Tengah, Rumah adat Doloupa dari Gorontalo, Rumah Baleo dari Maluku, dan Rumah Honai dari Papua. Nah, ini anak-anak namanya Rumah Adat Balai dari Batak Toba ya. Kemudian ini adalah Rumah Panggung dari Jambi. Ini adalah rumah adat Baduy yang ada di Banten. Ini Rumah Kasepuhan dari Jawa Barat. Ini Rumah Lamin dari Kalimantan Timur. Ini Rumah Betang dari Kalimantan Tengah. Ini rumah adat Doloupa dari Gorontalo.
Dan ini rumah bayi Leo dari Maluku. Ini rumah Honai dari Papua. Nah, dan ini adalah rumah adat Kalimantan Barat. Selain berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya, letak geografis juga mempengaruhi bidang transportasi. Pengaruh letak geografis Indonesia di sektor transportasi antara lain meningkatkan transportasi laut secara maksimal dan meningkatkan transportasi laut dan meningkatkan akomodasi angkutan umum. Alat transportasi yang penting bagi negara kepulauan adalah angkatan laut dan udara. Selain menyediakan alat transportasi, sarana dan prasarana dapat berupa pelabuhan dan bandara yang memadai. Selanjutnya kita akan belajar pengamalan sila keempat Pancasila. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan perbuatan yang terpuji. Terpuji itu adalah perbuatan yang baik. Salah satunya adalah mengamalkan sila keempat Pancasila. Ada beberapa contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan keluarga. Nah, contohnya yang pertama yaitu musyawarah pembentukan panitia acara keluarga. Nah, misalkan acara keluarganya acara nikahan, ulang tahun, dan acara lainnya. Nah, dibentuklah sebuah panitia keluarga. Contoh yang kedua yaitu pembagian tugas kerja anggota keluarga. Nah, misalkan di keluarga kalian, siapa yang bertugas membersihkan halaman? Misalnya kakak dan adik bertugas mencuci piring dan memasak, ibu dan yang lainnya ya. Ini contoh pembagian tugas di anggota keluarga. Kemudian contoh yang ketiga, musyawarah penyelesaian masalah saat tertimpa musibah. Yang kedua yaitu musyawarah di lingkungan sekolah. Yang pertama, pembagian tugas dalam menyelesaikan tugas kelompok. Nah, jadi anak-anak kalau misalnya ada tugas kelompok, tidak satu orang yang kerja, tapi semua anggota kelompok. Jadi dibagilah tugas dalam kelompok. Yang kedua, menyampaikan pendapat dengan santun saat diskusi. Dengan santun maksudnya menggunakan kata-kata yang sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, pemilihan ketua kelas. Contoh yang ketiga, pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama, pemilihan ketua RT dan RW. Yang kedua, pembagian tugas pengurus RT. Yang ketiga, musyawarah dan gotong royong pembangunan sarana umum. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat belajar, Indeum.